Halo semuanya, selamat datang di Bola Talk. Kalau kalian pernah lihat, biasanya tim yang baru juara di pertandingan selanjutnya tuh bakal dilakukan kegiatan seperti ini. Nah, kalian tahu nggak sih itu kegiatan apa? Itu namanya Guard of Honor. Nah, kenapa sih Guard of Honor harus dilakuin? Apakah itu wajib? Sejarahnya tuh dari kapan? Pernah nggak sih tim itu sampai nggak melakukan Guard of Honor? Kita bahas sekarang. Guard of Honor adalah simbol sebagai bentuk rasa hormat yang biasanya diperuntukkan untuk tim yang baru saja menjuarai liga atau biasanya menjuarai piala-piala kompetisi lainnya. Biasanya hal ini dilakukan sebelum pertandingan dimulai atau sebelum melakukan prosesi pengangkatan trofi. Biasanya sih normalnya adalah sebelum pertandingan dimulai, seperti contoh-contoh berikut ini. Nah, di foto tersebut bisa kita lihat satu tim lawan akan membuat dua garis paralel saling berhadapan ini, dan mereka akan bertepuk tangan. Dan pada saat bertepuk tangan itu, tim yang baru saja menjuarai liga akan datang belakangan dan mereka akan berjalan di tengah seperti itu. Tradisi ini dimulai pada tahun 1955, di mana pada saat itu Man United lah yang memulai ini. Waktu itu Man United memberikan Guard of Honor kepada Chelsea karena pada pekan sebelumnya Chelsea berhasil meraih gelar juara. Lalu Man United pun melakukan ini lagi pada tahun 1991, di mana pada saat itu Arsenal lah yang mendapatkan Guard of Honor dari Man United. Banyak yang bilang Man United melakukan Guard of Honor ini kepada Arsenal karena pada waktu itu Arsenal berhasil mengunci titel juara dan menggagalkan Liverpool meraih gelar juara ke-19 mereka pada saat itu. Dan pada tahun 2000-an, era 2000-an maksud saya, itu adalah masa-masa di mana Guard of Honor sudah mulai rutin dilakukan. Jadi karena itu kita bisa melihat Guard of Honor hingga saat ini. Sebenarnya tuh nggak ada aturan resmi di mana Guard of Honor tuh wajib dilakukan. Bahkan nggak ada aturan tertulisnya. Guard of Honor ini sekarang jadi hal yang harus dilakukan atau menjadi kewajiban di dunia sepak bola, itu karena sekarang menjadi bagian dari respect dan sportivitas. Guard of Honor tidak harus dilakukan atau diberikan kepada yang menang saja. Yang kalah pun juga bisa mendapatkan Guard of Honor. Karena inti dari Guard of Honor itu sendiri adalah bagian dari respect, sportivitas, dan juga rasa hormat. Karena itu Guard of Honor tidak harus dilakukan kepada pemenang dan bisa dilakukan kepada siapa saja. Contoh yang paling saya ingat adalah ketika pemain-pemain Barca memberikan Guard of Honor kepada pemain-pemain Juventus ketika Juventus kalah 1-3 pada final Liga Champions 2015. Pada saat itu, Juventus diberikan Guard of Honor ketika mereka akan masuk mendapatkan medali runner-up mereka. Dan juga ada seperti pada 2019 kemarin, Liverpool juga memberikan Guard of Honor kepada pemain-pemain Tottenham. Pada saat itu juga pemain-pemain Tottenham akan mendapatkan medali runner-up mereka, dan mereka diberikan Guard of Honor. Kenapa sih Guard of Honor itu bisa diberikan kepada yang kalah? Karena kembali lagi memberikan rasa respect kepada pemain-pemain tersebut yang sudah berjuang untuk meraih final. Karena perjuangan itu tetap harus dihargai oleh siapapun itu. Dan tidak hanya itu, Guard of Honor juga bisa diberikan kepada individu, baik pemain maupun pelatih. Dan biasanya tuh pemain dan pelatih yang diberikan Guard of Honor ini adalah orang yang sudah memberikan kontribusi besar kepada klub itu sendiri. Seperti saya berikan contoh, Sir Alex Ferguson diberikan Guard of Honor oleh Man United pada pekan terakhir 2013 saat Sir Alex menentukan untuk pensiun. Dan juga ketika Steven Gerrard meninggalkan Liverpool, itu juga mereka memberikan Guard of Honor kepada Gerrard. Lalu Chelsea juga sempat memberikan Guard of Honor kepada John Terry yang akan meninggalkan Chelsea pada akhir musim. Dan ketika Bambang Pamungkas pensiun, Persija juga memberikan Guard of Honor kepada Bambang Pamungkas. Dan contohnya pun masih banyak lagi di mana Guard of Honor diberikan kepada individu yang memberikan kontribusi besar kepada
satu klub. Pernah ada kasus di mana Barcelona dan Real Madrid sama-sama menolak untuk memberikan Guard of Honor kepada satu sama lain di dua kesempatan yang berbeda. Pada saat itu, Barcelona lah yang tidak ingin memberikan Guard of Honor kepada Real Madrid duluan, karena alasannya adalah Barcelona tidak mengikuti kompetisi Club World Cup, di mana pada waktu itu Real Madrid lah yang menjadi juara. Dan pada akhirnya, pada 2018, ketika Barcelona akan mengunci gelar juara, Real Madrid pun menolak untuk melakukan Guard of Honor juga. Zidane pun berkata seperti ini, "Kami tidak diberikan Guard of Honor setelah kemenangan Piala Dunia antar klub. Jadi, penghormatan buat mereka juga tidak penting," kata Zidane, seperti yang dilansir dari Football Espanya. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukannya karena mereka tidak mengikuti kompetisi Club World Cup. Tetapi, untuk mengikuti Club World Cup, harus memenangkan Liga Champions terlebih dahulu, di mana Liga Champions itu kita, Barca dan Madrid, mengikuti kompetisinya. Nah teman-teman, jadi itulah ulasan singkat tentang Guard of Honor. Menurut kalian, Guard of Honor apa sih yang paling ikonik yang pernah kalian lihat? Coba kalian komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.